Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang persamaan diferensial biasa Bernoulli. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Arifat Tusania, Cici Nabila Sunia, Elsa Mariani, Nita Khairo, Frida Melinda, dan Taufik Hidayat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rida Melinda. Kepada Linda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum lebih lanjut, mari kita pahami apa itu pengertian dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung turunan pertama atau lebih dari fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial yaitu yang pertama persamaan diferensial biasa, yaitu memuat turunan dari suatu fungsi satu peubah atau hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial, yaitu memuat turunan parsial dari suatu fungsi dengan dua atau lebih peubah bebas atau satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Jadi persamaan diferensial biasa adalah suatu hubungan fungsional antara peubah-peubahnya yang tidak mengandung lagi diferensial atau turunan yang memenuhi persamaan diferensial. Penyelesaian persamaan diferensial dapat berbentuk fungsi eksplisit atau implisit, sedangkan ada beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, yaitu salah satunya dengan metode Bernoulli. Nah, apa itu metode Bernoulli? Jadi, persamaan diferensial Bernoulli adalah salah satu bentuk dari persamaan diferensial biasa atau bisa disingkat dengan PDB per D1 yang memiliki bentuk umum dy per dx ditambah px dikalikan dengan y sama dengan qx dikalikan dengan y pangkat n. Jika dilihat dari bentuk umum, metode persamaan diferensial Bernoulli hampir sama dengan PDB linear orde 1. Dengan keterangan P dan Q merupakan fungsi dari X atau konstanta, dan N adalah bilangan real. Nilai N tidak sama dengan 0. Persamaan diferensial Bernoulli dapat diselesaikan secara analitik dan numerik. Metode numerik adalah metode yang berlaku secara umum yang dapat menyelesaikan permasalahan matematika yang rumit dan sederhana. Kemudian kita bisa lihat cara penyelesaian dari metode Bernoulli yang cukup panjang, namun bisa kita ubah atau bisa kita singkat menjadi bentuk yang sederhana, yaitu Z sama dengan E atau eksponensial dipangkatkan dengan min I integral S dikali eksponensial pangkat I dx dengan keterangan I sama dengan integral R dx. Dengan langkah penyelesaian, kita ubah terlebih dahulu PDB ke bentuk dz per dx ditambah RZ sama dengan S. Dengan pemisalan R sama dengan 1 min N dikali dengan P, kemudian E sama dengan 1 min N dikalikan dengan Q, dan Z sama dengan Y dipangkatkan 1 min N. Dengan pemisalan tersebut, kita dapatkan bentuk persamaan yang sederhana untuk penyelesaian metode Bernoulli. Hal tersebut agar bisa diselesaikan dengan cara PDB linear orde 1. Nah, untuk contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Taufik. Kepada Taufik, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih untuk contoh soal yang pertama. Solusi persamaan diferensial untuk XY inverse tambah Y sama dengan 3 adalah penyelesaiannya ya. XY inverse tambah Y sama dengan 3. Pindahkan Y ke persamaan sebelah kanan. Menjadi XY inverse sama dengan 3 min Y.
sudah itu kalikan kedua ruas dengan 1/X. Nah, menjadi X Y inverse dikali 1/X sama dengan 3 min X dikali 1/X. Nah, hasilnya Y inverse sama dengan 3 min Y per X. Nah, perlu diingat bahwa Y inverse sama dengan DY per DZ. Boleh dilanjut. Nah, jadi DY per DX sama dengan 3 min Y per X. Nah, sudah itu kalikan kedua ruas dengan 1/3 min Y. Menjadi DY per DX dikali 1/3 min Y sama dengan 3 min Y per X dikali 1/3 min Y. Nah, hasilnya 1/3 min Y dikali DY per DX sama dengan 1/X. Sudah itu 1/3 min Y DY sama dengan 1/X DX. Sudah itu diintegralkan kedua ruas menjadi integral 1/3 min Y DY sama dengan integral 1/X DX. Nah, setelah diintegrasi menjadi integrasi 3 min Y sama dengan integrasi X. 3 min Y sama dengan X, lalu dipindah ruaskan, Y sama dengan 3 min X. Nah, jadi solusi PD tersebut adalah Y sama dengan 3 min X. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di mana cari solusi dari DY dx dikurangi Y sama dengan Y kuadrat dikali 1 dikurangi E pangkat 3X. Untuk penyelesaiannya, tulis kembali soalnya, di mana DY dx dikurangi Y sama dengan Y kuadrat dikali 1 dikurangi E pangkat 3X. Kemudian, bagi kedua ruas dengan Y kuadrat. Nah, setelah dibagi menghasilkan 1/Y kuadrat, DY dx dikurangi 1/Y sama dengan 1 dikurangi E pangkat 3X. Nah, untuk penyelesaiannya, dari DY per DX dikurangi Y sama dengan Y kuadrat dikali 1 dikurangi E pangkat 3X dibagi Y kuadrat itu ada di kolom sebelah kanan. Mungkin bisa dilihat. Nah, DY dx dikurangi Y sama dengan Y kuadrat kali 1 dikurangi E pangkat 3X. DY dx dikurangi Y sama dengan Y kuadrat dikali 1 dikurangi E pangkat 3X per Y kuadrat. Di mana jika diuraikan menjadi 1/Y kuadrat DY dx dikurangi 1/Y kuadrat Y sama dengan 1/Y kuadrat dikali Y kuadrat kali 1 dikurangi E pangkat 3X. Nah, untuk 1/Y kuadrat tetap 1/Y kuadrat DY dx dikurangi, untuk ini ada Y-nya 1 dan di sini ada Y pangkat 2, maka yang ini akan sisa 1, yang ini akan sisa 1 dan yang ini akan habis. Jadi 1/Y sama dengan 1 dikurangi E pangkat 3X. Jadi setelah dibagi kedua ruasnya menghasilkan 1/Y kuadrat DY dx dikurangi 1/Y sama dengan 1 dikurangi E pangkat 3X. Kemudian misalkan Z sama dengan 1/Y, maka DZ dx sama dengan min Y pangkat min 2 DY dx. Jadi 1/Y kuadrat DY per dx sama dengan min DZ dx. Lalu 1/Y kuadrat DY dx sama dengan min DZ dx. Nah, maka min DZ dx dikurangi Z sama dengan 1 dikurangi E pangkat 3X. Dari mana? Karena kan tadi dalam soal itu 1/Y kuadrat DY dx dikurangi
1 per Y sama dengan 1 dikurangi E pangkat 3X. Nah, karena di sini 1 per Y kuadrat DY dx sama dengan min DZ dx, maka kita masukkan min DZ dx, dan tadi Z itu sama dengan 1 per Y, maka min DZ dx dikurangi Z sama dengan 1 dikurangi E pangkat 3X. Lalu, kalikan kedua ruas dengan min 1, maka DZ dx ditambah Z sama dengan E pangkat 3X dikurangi 1. Karena ini jadi positif, ini jadi negatif, dan ini jadi positif. Maka dibalikan. Nah, dari sini kita menghasilkan Vx-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan E pangkat 3X dikurangi 1. Nah, untuk mencari solusinya, kita bisa menggunakan Z dikali E pangkat integral dx sama dengan integral E pangkat 3X dikurangi 1 dikali E pangkat integral 1 dx ditambah C. Menghasilkan Z dikali E pangkat X sama dengan integral E pangkat 4X dikurangi E pangkat X dikali dx ditambah C. Lalu, di sini Z dikali E pangkat X sama dengan 1 per 4 E pangkat 4X dikurangi E pangkat X ditambah C. Nah, kemudian Z sama dengan 1 per 4 E. Kemudian, untuk menghilangkan E pangkat X, maka kita bagi semuanya dengan E pangkat X. Jadi, Z-nya di sini tinggal Z sama dengan 1 per 4 E pangkat 3X, karena yang ini E pangkat 4X per E pangkat X, jadi sisa E pangkat 3X dikurangi 1, karena min E pangkat X per E pangkat X, jadi hasilnya 1, ditambah C dikali E pangkat min X. Nah, kembalikan ke bentuk Y. Namun, perlu diingat bahwa tadi disebutkan Y sama dengan 1 per Z. Nah, maka untuk Z itu sama dengan 1 per Y. Jadi, setelah dikembalikan ke bentuk Y, maka akan 1 per Y sama dengan 1 per 4 dikali E pangkat 3X dikurangi 1 ditambah C dikali E pangkat min X. Nah, kemudian Y sama dengan 1 per 4 dikali E pangkat 3X dikurangi 1 ditambah C dikali E pangkat min X. Nah, untuk 1 yang di sini dikebawahkan, maka hasilnya yaitu Y sama dengan 1 per 4 E pangkat 3X dikurangi 1 ditambah C dikali E pangkat min X. Nah, jadi solusi dari PDB tersebut yaitu Y sama dengan 1 per 4 E pangkat 3X dikurangi 1 ditambah C kali E pangkat min X. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga akan disampaikan oleh Sania kepada Arifatus Sania. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya contoh soal yang ketiga akan disampaikan oleh saya. Selesaikan Y inverse atau DY dx ditambah Y per X sama dengan XY kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan Y pangkat 1 min alfa sama dengan Z. Nah, diketahui dari soal, yaitu alfa sama dengan 2. Maka Y 1 dikurangi 2 sama dengan Y min 1. Jadi, Y min 1 sama dengan Z, atau Y sama dengan 1 per Z. Nah, setelah dihasilkan Y sama dengan 1 per Z, kita substitusikan Y sama dengan 1 per Z menjadi dy per dx sama dengan d dikali 1 per z per dx sama dengan min 1 per z kuadrat dz dx. Nah, selanjutnya nilai y sama dengan 1 per z dan dy dx ini kita substitusikan ke dalam PD. Nah, menjadi min 1 per z kuadrat
dikali dz dx ditambah 1 per zx sama dengan x dikali 1 per z kuadrat. Nah, untuk mensederhanakan bentuknya, kedua ruas kita bagi dengan min z kuadrat. Hasilnya menjadi dz per dx dikurangi z per x sama dengan min x. Nah, selanjutnya itu merupakan bentuk dari PD linear dengan Px-nya yaitu sama dengan min 1 per x dan Qx sama dengan min x. Nah, untuk mencari solusinya, kita menggunakan persamaan ini, yaitu Z sama dengan E pangkat min integral Px dikali dx, Px dx dikali integral Qx, E pangkat integral Px dx dikali dx sama dengan C. Nah, selanjutnya masukkan Px sama dengan min 1 per x dan Qx sama dengan min x. Menjadi Z sama dengan E pangkat min integral min 1 per x dx dikali integral min x dikali E pangkat integral min 1 per x dx dikali dx sama dengan C. Menjadi Z sama dengan X pangkat Z sama dengan X dikali integral min 1 dx sama dengan C. Z sama dengan X dikali min X sama dengan C. Hasilnya menjadi Z sama dengan min X kuadrat ditambah CX. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke dalam bentuk Y. Ingat bahwa Y sama dengan 1 per Z. Maka, untuk mencari Y yaitu 1 per Y sama dengan min X kuadrat ditambah CX. Y sama dengan min 1 per min X kuadrat ditambah CX. Jadi, solusi umum PD pada soal ini adalah Y sama dengan min 1 per min X kuadrat ditambah CX. Baik, untuk contoh soal selanjutnya akan disampaikan oleh Nita. Kepada Nita saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan contoh soal yang berkaitan dengan fisika. Dari pengamatan diketahui bahwa jika sebuah benda dimasukkan ke dalam sebuah medium yang suhunya berbeda dengan suhu benda tersebut, maka terjadi perubahan suhu terhadap waktu. Laju perubahan suhu ini berbanding lurus dengan selisih suhu benda terhadap suhu medium. Misalnya, sebuah bola tembaga dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Kemudian bola panas ini dicelupkan ke dalam air yang suhunya dipertahankan tetap sebesar 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola menjadi 70 derajat Celcius. Tentukan waktu yang diperlukan ketika suhu bola menjadi 31 derajat Celcius. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa suhu adalah T pada saat waktu T kecil derajat Celcius. Untuk T waktu dalam menit, kemudian T sama dengan 0 pada saat bola panas mulai dicelupkan ke dalam air. Dengan T suhu per dt waktu sama dengan laju perubahan suhu benda terhadap waktu. Dengan syarat awal, suhu ketika waktu 0 sama dengan 100 derajat Celcius, kemudian dengan syarat batas, suhu ketika waktu 3 menit sama dengan 70 derajat Celcius. Untuk persamaan diferensialnya, D suhu per D waktu sebanding dengan T suhu dikurangi 30 karena suhunya dipertahankan sebesar 30 derajat Celcius. Atau sama D suhu per D T waktu sama dengan K dikali T dikurangi 30 di mana K kurang dari 0. K bernilai negatif karena suhu mengecil ketika waktu membesar. Ditanyakan suhu 31 derajat berapa waktu yang diperlukan? Jawaban integral dt suhu per
DT waktu karena diketahui T waktu yaitu T suhu dikurangi 30 sama dengan integral K DT waktu. Diintegralkan menghasilkan ln T dikurangi 30 sama dengan KT ditambah C. Kemudian dihilangkan ln-nya dengan T dikurangi 30 sama dengan E pangkat KT ditambah C sama dengan K E pangkat KT. Jadi untuk penyelesaian umumnya adalah T sama dengan E pangkat KT ditambah 30 dengan K sama dengan E pangkat C. Substitusi syarat awal pada penyelesaian umum diperoleh 100 sama dengan K E pangkat 0 ditambah 30. Dihasilkan nilai K sama dengan 70. Jadi rumus untuk T dalam waktu tertentu sama dengan 70 E pangkat KT ditambah 30. Substitusi syarat batas pada persamaan tadi yang didapat diperoleh K sama dengan 1/3 ln 4/7. Dikalkulasikan dengan kalkulator bernilai negatif 0,1865. Jadi untuk penyelesaian khususnya adalah T sama dengan 70 E pangkat negatif 0,1865 T ditambah 30. Kemudian ditanyakan suhu bola pada saat 31 derajat berapa waktu yang diperlukan. Kita substitusikan suhu yang diinginkan yaitu 31 sama dengan 70 E pangkat negatif 0,1865 T ditambah 30. Setelah dikalkulasikan, menghasilkan waktu 22,78 menit. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan agar suhu bola mencapai 31 derajat adalah 22,78 menit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk contoh soal yang kelima akan disampaikan oleh saudari Cici kepada Cici. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan contoh soal yang kelima. Soalnya itu ada suatu tangki mula-mula berisi 200 liter larutan yang mengandung 100 gram garam. Larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 gram per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 4 liter per menit dan bercampur dengan sempurna, kemudian campuran itu keluar dengan laju 4 liter per menit. Berapakah banyak garam yang terdapat dalam tangki setiap waktu? Nah, dari soal kita ketahui bahwa V0 atau mula-mula tangki itu berisi 200 liter. Nah, dan Q0 yaitu banyaknya kandungan garam yang ada dalam tangki itu mula-mula ada 100 gram. VI atau volume yang masuk, kan di soal diketahui bahwa adanya volume yang masuk dan juga ada yang keluar. Nah, volume yang masuk itu 4 liter per menit dan yang keluarnya sama, yaitu 4 liter per menit. Jadi, VI-nya 4 liter per menit, VO-nya juga 4 liter per menit. Dan RO yang pertama itu kan kandungan garamnya. Nah, kandungan garamnya itu 1 gram per liter. Sedangkan yang masuk itu kan ada 4 liter per menit. Berarti kandungan garamnya sama dengan 4 gram per menit. Yang keluarnya juga sama, ROI-nya itu sama dengan 4 gram per menit. Dan yang ditanyakan adalah berapa banyak garam yang terdapat dalam tangki setiap waktu. Kita asumsikan dengan QT. Nah, jawabannya ada rumus dari Q atau debit itu kan sama dengan Rho dikali V. Jadi, untuk Q yang masuk sama dengan ROI dikali dengan VI. Untuk QO atau Q yang keluar sama dengan ROO dikali VO. Nah, untuk ROO ini, itu tuh hasil dari Q debit dibagi 200, yaitu yang V0 tadi, dikali dengan VO. Karena jumlah volume yang keluar dengan jumlah volume yang masuk sama, berarti tidak ada
perubahan volume pada tangki, sehingga dV per dt-nya itu sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui jumlah garam yang ada di dalam tangki, diasumsikan dengan di dq per dt sama dengan Q in dikurang Q0. Nah, Q in tadi kita substitusikan nilainya, yaitu rho I dikali VI dikurang rho 0 dikali V0. Nah, rho I-nya tadi 1 gram dikali VI-nya tadi 4 dikurang Q per 200 dikali dengan V0. V0-nya ini sama hasilnya yaitu 4. Nah, jadi dq per dt sama dengan 4 dikurang 1 per 50 Q. Nah, Q0-nya itu adalah 100. Dari persamaan dq per dt sama dengan 4 dikurang 1 per 50 Q ini kita rubah menjadi agar sama dengan persamaan linear orde 1. Jadinya dq per dt ditambah 1 per 50 Q sama dengan 4. Di sini diketahui, dari persamaan ini diketahui bahwa P-nya itu 1 per 50 dan Q-nya itu 4. Faktor integralnya yaitu mu T sama dengan E pangkat integral 1 per 50 dt sama dengan E. Nah, integral dari 1 per 50 dt ini sama dengan 1 per 50 T. Lalu kita masuk ke solusi persamaan linear orde satunya, yaitu E pangkat 1 per 50 T dikali dq per dt ditambah 1 per 50 E pangkat 1 per 50 TQ sama dengan 4E pangkat 1 per 50 T. Nah, ini adalah hasil integralnya, langsung menjadi D per dt dikali E pangkat 1 per 50 TQ sama dengan 4E 1 per 50 T. Lalu menjadi E pangkat 1 per 50 TQ sama dengan 200E pangkat 1 per 50 T ditambah C. Nah, 200E pangkat 150 T ini dari integral 4E 1 per 50 T. Untuk mendapatkan nilai C, kita ingat bahwa di awal disebutkan bahwa Q0 sama dengan 100. Dan kita tahu bahwa C-nya itu menjadi min 100. Sehingga banyaknya kandungan garam tiap detiknya atau tiap saatnya itu menjadi 200 min 100 CE pangkat 1 per 50 T. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.